Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun agar kita terhindar dari segala mara bahaya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai ini KD baru ya. KD baru nanti adalah fungsi, tapi kita hanya membahas mengenai tidak semuanya tentang fungsi akan kita bahas. Apa saja nanti yang kita akan bahas, kita lihat berikut ini. Nah, yang pertama kita itu akan membahas mengenai domain dan rank suatu fungsi. Jadi fungsi di sini tidak terlalu luas, tapi hanya mengenai domain dan rank dan teman-temannya sedikit lah ya. Nah, nanti kita akan mengetahui dulu apa itu fungsi. Fungsi itu adalah relasi himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota himpunan A tepat mempunyai satu pasang anggota himpunan B. Bisa dipahami? Jadi ketika ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B, itu keduanya disebut mempunyai fungsi itu jika setiap anggota A tepat mempunyai satu pasang anggota B. Jangan terbalik ya. Dalam kasus ini itu saya menyebutkan relasi himpunan A ke B. Jadi setiap anggota himpunan A tepat mempunyai satu pasang di anggota himpunan B. Nah, contohnya, fungsi itu dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan diagram panah. Kemudian yang kedua, dengan himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga, dengan grafik. Nah, yang pertama dulu, biar kita lebih jelas tentang definisi fungsi itu seperti apa. Yang pertama adalah dengan diagram panah. Saya gambarkan diagramnya seperti ini ya. Ada himpunan A, kemudian himpunan B ya. Sampai sini jelas. Kemudian kita relasikan dari himpunan A ke B, maka panahnya arahnya ke B. Sampai sini paham ya? Nah, himpunan A itu mempunyai anggota yaitu A, B, C, D ya. Paham ya? Kemudian himpunan B itu punya anggota 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi sudah disebutkan relasi himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota himpunan A tepat mempunyai satu pasang anggota himpunan B. Jadi syaratnya A itu harus punya pasangan, ya tidak? Tidak boleh jomblo. Jadi dia harus punya pasangan. Nah, kemudian syarat selanjutnya tepat mempunyai satu pasangan. Nah, berarti harus satu. A itu harus punya satu pasangan. Jadi syaratnya dia tidak boleh jomblo dan tidak boleh mendua, mentiga, mengempat, dan seterusnya. Intinya harus setia dengan satu pasangan, ya tidak? Nah, kalau yang B boleh nggak punya lebih dari satu pasangan? Boleh, karena yang di sini yang disyaratkan hanya A. Nah, sekarang kita buat diagram panahnya ya. Kalau ini merupakan fungsi, berarti setiap anggota himpunan A itu harus punya tepat satu pasangan. Misalnya A itu pasangannya 4, B pasangannya 3, C pasangannya 1, kemudian D pasangannya 5. Nah, ini yang disebut fungsi. Jadi anggota himpunan A itu semuanya masing-masing itu punya satu pasang. Nah, yang B itu nggak ada syarat. Jadi dia mau jomblo boleh, mau lebih dari 2 pasang juga boleh, nggak masalah. Sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah dari diagram ini kita bisa membaca, kalian pasti sudah mengenal apa itu istilah domain, kodomain, kemudian rank, ya tidak? Ya, kita ingat lagi. Nah, dari diagram panah ini bisa kita peroleh domain atau daerah asal, ya betul. Nah, domain dari daerah
domain atau daerah asal dari diagram ini, panah himpunan A ke himpunan B, berarti yang mana? Ya anggota A, siapa saja? A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Ya tidak menuliskannya DF karena domain fungsi F gitu. Nah, kemudian ada kodomain. Kodomain itu daerah lawan atau daerah kawan. Nah, intinya bukan dirinya sendiri, itu bukan asalnya. Nah, kita tuliskan dengan KF, berarti anggota kodomainnya siapa? Ya berarti anggota himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian selanjutnya adalah rank atau daerah hasil. Nah, daerah hasil berarti kita fokus ke yang kodomain, kita lihat dia yang dipakai yang mana gitu kan. Ternyata 1, 3, 4, dan 5. Ya tidak, 2 kan tidak ikut karena dia bukan daerah hasil karena tidak mempunyai pasangan. Jadi RF-nya adalah 1, 3, 4, 5. Sampai sini jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan. Misalnya saya punya soal seperti ini. Berikut ini, manakah yang merupakan fungsi jika diketahui A itu anggotanya adalah A, B, C, D, dan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin di sini maksudnya berikut ini manakah yang merupakan fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B ya. Ini soalnya A ke B. Nah, di mana anggota A itu adalah A, B, C, D, kemudian anggota B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita identifikasi yang A dulu yuk. Nah, di sini tertulis A itu pasangannya 1, A itu pasangannya 2, A itu pasangannya 3, A itu pasangannya 4. Nah, fungsi bukan. Nah, padahal kalau yang disebut fungsi itu harus setia dan tidak boleh jomblo. Nah, ini pasangannya A berapa? Banyak kan? 4 kan? Berarti yang A fungsi atau bukan? Iya, bukan fungsi. Kemudian yang B, A pasangannya 1, A pasangannya 2, C pasangannya 3, D pasangannya 4. Nah, masing-masing dari anggota himpunan A punya satu pasangan ya. Berarti ini adalah ya fungsi. Kemudian yang C, A pasangannya 3, B pasangannya 3, C pasangannya 3, D pasangannya 3. Nah, kita lihat fokus ke anggota himpunan A saja. Kan masing-masing punya satu pasangan ya, meskipun pasangannya sama, ya kan? Nggak masalah, berarti ini disebut fungsi, ya tidak? Kemudian yang D, A pasangannya 1, B pasangannya 2, D pasangannya 3, A pasangannya 4. Fungsi bukan? Iya, karena masing-masing A-nya ada 2, ya kan? A pasangannya ada 1, A ada pasangannya 4. Nah, berarti nggak boleh selingkuh kan ya? Nah, berarti itu adalah bukan fungsi. Kemudian yang E, A pasangannya 1, B pasangannya 1, D pasangannya 3, C pasangannya 3. Fungsi bukan? Iya, fungsi. Karena masing-masing punya satu pasangan. Nggak masalah pasangannya sama, ya kan? Oke, kita lanjutkan sekarang dengan grafik. Nah, saya akan menampilkan beberapa grafik. Nanti kalian sebutkan ini fungsi atau bukan gitu ya. Yang pertama, nah grafik seperti ini kira-kira fungsi bukan? Kalau kita melihat grafik seperti ini, artinya kalau dihubungkan dengan yang tadi seperti tadi ya, himpunan A ke himpunan B, kalau ini berarti X ke Y gitu. Jadi X-nya itu harus tepat mempunyai satu pasangan. Jadi X-nya yang disyarati. X-nya itu nggak boleh tidak punya pasangan, nggak boleh jomblo, dan tidak boleh selingkuh gitu. Nah, sekarang kita perhatikan gambar grafik itu. Nah, ketika X-nya 0 pasangannya itu, ya kan? Ketika X-nya 1 pasangannya itu, kan dia punya satu pasangan, ya enggak? Nah, masing-masing X-nya punya satu pasangan kan kalau dilihat dari grafik ini kan. Di saat X-nya 2 pasangannya ada, hanya satu kan pasangannya. Ketika X-nya 4 kalau diteruskan lagi nanti grafiknya ada juga pasangannya. Berarti dia X-nya itu hanya mempunyai tepat satu pasangan. Sehingga untuk grafik ini kita sebut dengan fungsi. Ya, yes, fungsi.
Gambar kedua. Nah, seperti ini. Kira-kira fungsi bukan? Ayo diidentifikasi. X-nya punya pasangannya 1 atau tidak. Ya, terlihat kan di situ? Nah, lihat aja yang 0. Ketika X-nya 0, pasangannya siapa? Atas bawah kan? Berarti ada 2 kan? Nah, berarti ini yes, bukan fungsi. Kemudian yang ketiga, nah seperti ini. Fungsi bukan, ayo diidentifikasi. X-nya kita lihat setiap X punya satu pasangan tidak? Iya kan ya? Punya satu pasangan kan? Satu pasangannya 2. Punya satu pasangan kan? 2 pasangannya 2. 3 pasangannya 2 lagi. Nggak masalah pasangannya sama. Yang penting punya satu pasangan. Berarti ini adalah yes, fungsi. Selanjutnya, nah kalau gambarnya seperti ini. X-nya di situ 4 ya kan? 4. Di saat X-nya 4 pasangannya siapa? Wow, banyak sekali ya enggak? 4 pasangannya 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa min 1, bisa min 2. Ini jelas sekali bukan fungsi. Kemudian selanjutnya, nah seperti ini. Kita lihat X-nya, untuk X-nya 0 pasangannya itu, X-nya 1 pasangannya 1, ya kan? X-nya 2 pasangannya 1, X-nya 3 pasangannya 1. Berarti ini merupakan fungsi. Terakhir, nah fungsi bukan? Nah, kelihatan kan? Terlihat sekali ini bukan fungsi. Lihat saja nolnya, pasangannya berarti ada di atas, ada di bawah kan? Berarti dia 2 kan? Berarti ini bukan fungsi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, macam-macam fungsi. Macam-macam fungsi yang pertama, fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Nah, fungsi linier itu mempunyai bentuk umum seperti ini. Fx sama dengan Ax plus B, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Fungsi linier seperti ini ya. Jadi pangkat tertinggi dari X-nya itu adalah 1. X-nya itu berderajat 1. Bentuk umumnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi linier fx sama dengan 3x min 5. Tentukan F3, kemudian yang B F-4, kemudian C domainnya, kemudian D ranknya. Kalau kodomain jarang sekali ditanyakan ya, hanya domain dan rank. Kemudian kita jawab untuk yang A dulu. Soalnya adalah Fx sama dengan 3x min 5. Ketika F3 berarti ya tinggal X-nya diganti dengan 3 ya enggak? 3 kali 3 dikurangi 5. 3 kali 3 berapa? 9. 9 min 5? 4. Berarti F3 sama dengan 4. Kemudian yang B. Fx sama dengan 3x min 5. Tinggal diganti X-nya dengan min 4. Berarti akan menjadi 3 kali min 4 dikurangi 5. Berarti min 12 min 5. Sehingga F min 4-nya ketemu min 17. Nah, sekarang tinggal mencari domain dan rank. Fungsinya adalah fx, saya tuliskan lagi soalnya ya, biar tidak lupa. Fx sama dengan 3x min 5. Kita disuruh mencari domain. Domain itu hubungannya, domain itu kan daerah asal ya enggak? Berarti dia berhubungan dengan nilai x, ya kan? Seperti tadi kita melihat grafik itu. Nah, domainnya berarti hubungannya dengan nilai x. Kira-kira kalau bentuknya seperti ini, Fx sama dengan 3x min 5. Kira-kira x yang boleh untuk menggantikan, bilangan yang boleh untuk menggantikan x ini bilangan berapa aja yang boleh? Bilangan negatif boleh enggak? Boleh kan? Bilangan positif boleh? Boleh. 0 boleh juga. Bilangan pecahan? Boleh. Bilangan akar? Boleh juga. Ya enggak? Berarti semuanya boleh kan untuk menggantikan X itu, semua bilangan boleh kan? Sehingga domainnya adalah X elemen bilangan real. Jadi semuanya boleh masuk ke situ. Ya kan? Domainnya secara keseluruhan. Masa kita mau sebutkan satu-satu kan tidak akan cukup, ya kan? X elemen bilangan real. Kemudian yang D, Fx sama dengan 3x min 5. Kita disuruh mencari rank. Rank itu kita fokus ke nilai Y. Kalau tadi domain itu X, kalau rank itu Y. Kira-kira kalau tadi domainnya X-nya itu boleh bilangan berapa aja, berarti hasilnya juga
ikutin kan ya. Nah, berarti Y-nya juga nggak ada batasan gitu kan, sehingga ranknya adalah Y elemen bilangan real. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Di sini ada soal diketahui fungsi linier fx sama dengan ax plus b. Nah, kebetulan ini soalnya itu memudahkan kalian, sudah disebutkan sekalian fx sama dengan ax plus b. Jadi ketika nanti kalian mendapati soal, di situ hanya diketahui fungsi linier, otomatis kalian langsung berpikir, oh fungsi linier itu yang fx sama dengan ax plus b gitu ya. Kalau ini soalnya itu sangat mendulang kalian biar kalian tidak susah-susah berpikir gitu kan. Jadi disebutkan sekalian fungsinya. Oke, di situ diketahui fungsi linear fx sama dengan ax plus b. Di saat nilai x-nya 2 diperoleh nilai y-nya 1. Dan jika nilai x-nya 7, maka y-nya min 4. Tentukanlah rumus fungsi linier tersebut. Nah, berarti di saat x-nya 2, y-nya 1, x-nya 7, y-nya min 4, fungsinya itu kayak apa? Kemudian yang B, tentukan domain dan tentukan rank yang C. Oke, kita jawab satu persatu. Nah, di situ fungsinya adalah fx sama dengan ax plus b. Di situ sudah disebutkan untuk x-nya sama dengan 2, berarti y-nya sama dengan 1, yaitu fx ya, sama aja fx. Nah, kita ganti y-nya ganti 1, fx-nya ganti 1, kemudian x-nya ganti 2. Sehingga menjadi seperti ini, ya tidak? F2 sama dengan A kali 2 plus B, ya kan? Karena kita akan mengganti X-nya. Nah, tadi F2 itu berapa? Kan 1 kan? Nah, berarti 1 sama dengan 2A plus B. Kita sebut ini persamaan pertama. Kemudian diketahui lagi, jika nilai X sama dengan 7, maka Y-nya min 4. Ya udah diganti, X-nya ganti 7. Berarti F min 4, F7 sama dengan A kali 7 plus B. Nah, F7 berapa? Min 4 kan? Berarti min 4 sama dengan 7A plus B. Kita sebut persamaan kedua. Kalau sudah dapat dua persamaan, berarti tinggal eliminasi boleh, substitusi boleh, terserah kalian. Saya eliminasi ya, dari 1 dan 2. Persamaannya seperti ini. Nah, itu udah ada B kan, sama-sama B. Berarti nggak usah dikalikan, kita kurangi aja ya. Kita kurangi, berarti akan menjadi 5. 1 min 4 kan 5, ya enggak? 2 dikurangi 7 min 5, sehingga A-nya diperoleh min 1. A-nya diperoleh min 1, kita substitusikan saja dari 1. Berarti 1 sama dengan 2 kali min 1 plus B, sehingga B-nya ketemu adalah 3. Ya udah ketemu. Oh, berarti fungsi linear itu adalah ganti tadi kan fx sama dengan ax plus b, ya enggak? A-nya berarti ganti min 1, B-nya ganti 3. Berarti menjadi fx sama dengan min x plus 3. Ini rumus fungsinya. Kemudian soal yang kedua, tentukan domain dan rank, ya enggak? Fx sama dengan min x plus 3, sama seperti tadi. Domain berarti kita fokus nilai x berapa aja, nilai berapa aja, bilangan berapa aja yang boleh masuk ke situ, boleh menggantikan x. Kan boleh semua kan ya? Nah, sehingga df-nya adalah x elemen bilangan real. Kemudian yang selanjutnya, yang yang C ya, maaf. Yang C itu mencari rank, daerah hasil, berarti Y. Kalau tadi domainnya X elemen bilangan real, berarti ranknya juga sama, Y elemen bilangan real. Kesimpulannya apa? Ketika kalian ditanya domain dan rank dari fungsi linier, pasti nanti jawabannya untuk domainnya adalah X elemen bilangan real, kemudian untuk ranknya adalah Y elemen bilangan real. Jadi seperti itu ya, untuk fungsi linier baik domain maupun rank itu elemen bilangan real. Nah, bagaimana? Sudah paham atau belum? Kalau belum paham, nanti kita bahas di grup. Nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kalian selalu standby melihat WA grup. Nanti saya akan tunjuk secara acak dan kalian harus langsung menjawabnya ya. Nah, semoga pembelajaran kali ini memberi manfaat bagi kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan, tetap semangat dan jaga kesehatan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.